3, 2, 1. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕のことは誰かが描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ思い出して僕のこと最後のままHello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah support channel ini melalui Super Thanks dan Saweria. Pertama-tama ada Justin, katanya semangat bang, seru ceritanya. Thank you Justin, lanjut lagi. Dan terakhir ada I'm Not Nani Nani, katanya loko iso, konspirasi ki. Bisa-bisa aja dong, masa bisa-bisa aja. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, gak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukiye telah membuat sebuah film yang diperankan oleh wanita-wanitanya dan Ergozi. Setelah syuting, Sukiye tidak puas dengan detail ceritanya. Jadi dia mengambil banyak cuplikan. Dia menunjukkan kemampuan yang dia pelajari selama hidupnya dan membiarkan para gadis cantik ini bergantian tampil untuk menunjukkan keindahannya. Alhasil, durasinya pun menjadi panjang, sampai 2,5 jam. Hari berikutnya, Sukiye membawa Ergozi ke atap lagi dan bersiap-siap untuk mengirim mahakaryanya ke Laucai. Aduh, kenapa masih nggak ada sinyal? Ergozi, coba geser ke kanan lagi. Oke, stop. Berhenti sana, jangan gerak ya. Tiba-tiba notifikasi muncul dari layar handphonenya. Astaga, 100.000. Laucai, kau benar-benar saudara yang baik. Aku harus segera kirim rekamannya melalui email. Sekarang koneksinya udah lumayan. Dengan kecepatan seperti ini, mungkin akan diselesaikan dalam 4 atau 5 hari. Ergozi yang mendengarnya menjadi kaget. 4-5 hari? Terakhir kali kau membiarkanku sehari semalam. Dan kau nggak memberikan aku apa-apa. Sekarang kau ingin aku berdiri 4-5 hari? Gak mungkin, gak mau. Dengan cepat Sukiye langsung beraksi. Sukiye memberikan obat tidur kepada Ergozi. Hehehe, ini adalah obat tidur yang kuat dari sistem. Sebelum filmnya terkirim, kau harus tidur nyenyak. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya aku terlalu banyak ngasih deh. 1 pil bisa membuat tidur selama 1 minggu. Aku memberinya 1 botol penuh. Aku takut dia akan tidur sampai 1,5 tahun. Bodo amat lah, toh dia juga gak akan mati. Ini malah lebih baik daripada dia menggangguku setiap hari. Oke, sekarang Ergozi udah siap dan tinggal colok handphonenya ke powerbank. Ergozi yang tertidur diikat di sebatang kayu agar posisinya tetap berdiri. Pada hari-hari berikutnya, Sukiye menjalani kehidupan di mabuk asmara di istana. Dia berbolak-balik dari kamar Nyonya Yang ke kamar Suyunlan. Kadang-kadang, dia juga pergi menggoda Suling Er dan dijerat oleh Xiaoqi demi mendapatkan coklat. Setelah 8 hari berlalu, Sukiye baru ingat tentang ponselnya dan dia pergi ke atap untuk mengecek Ergozi. Di situ, Ergozi masih dalam posisi tertidur. Lalu Sukiye langsung bergegas mengecek handphonenya dan filenya sudah terkirim dengan sempurna. Tapi sayangnya, sekarang sudah tidak ada sinyal lagi di handphone itu karena penguat sinyalnya sudah terbakar. Sukiye menanyakan kepada sistem, apakah penguat sinyal ini bisa diperbaiki. Sistem memberitahukan bahwa penguat sinyal ini sudah tidak bisa digunakan atau diperbaiki lagi. Dan sistem tidak lagi menjual penguat sinyal. Apa-apaan ini? Aku hilang kontak dengan Bumi setelah filmnya dirilis. Dan aku nggak tahu keadaan box office-nya. Aku nggak peduli. Sistem, kau harus memberikan aku kompensasi. Sistem berkata, penguat sinyalnya rusak karena digunakan oleh Sukiye secara berlebihan. Jadi sistem tidak bisa memberikan kompensasi. Sial, ini sangat menyebalkan. Masalah VV belum selesai, tapi aku sudah kehilangan kontak dengan Bumi. Dan udah nggak ada lagi penguat sinyal yang dijual oleh sistem. Jika aku ingin menghubungi Bumi, aku harus mengumpulkan 2 juta force point untuk mengupgrade sistem. Kemudian, baru aku bisa langsung pergi ke Bumi dengan jimat penghancur ruang. Tampaknya aku harus benar-benar mengumpulkan poin. Baiklah, segera Sukiye mengangkat Ergozi. Sepertinya kita udah nggak bisa melanjutkan masalah ini. Jadi, ini adalah waktunya kembali ke 4 benua. Aku harus cepat dan mulai berakting lagi. Force point yang dimiliki Sukiye saat ini adalah 100.000 poin.
Kita berpindah ke bumi. Lau Chai sedang mengedit video dari Sukiwe. Astaga, sampah macam apa ini? Aku membayar 100.000 tagihan Sukiwe dan dia malah mengirim sampah seperti ini. Sebenarnya dia sedang syuting dengan kru kostum mana sih? Meskipun plotnya sampah dan aktingnya dibesar-besarkan, tapi gaya kostum dan penampilan aktornya merupakan kelas 1. Dan spesial efeknya, sejujurnya ini bisa dibandingkan dengan Hollywood. Siapa sih yang mau berinvestasi pada film gak jelas seperti ini? Bocah ini memintaku untuk menyusun filmnya. Setelah itu, dia gak menjawab chatku. Dan saat aku nelpon juga gak bisa. Lupakanlah, aku akan mengeditnya dan mengirimnya kembali. Mungkin orang-orang sekarang suka dengan film aneh semacam ini. 2 bulan kemudian, film yang diedit Lau Chai nyaris tidak lulus uji coba. Kemudian film itu ditayangkan di bioskop-bioskop besar. Karena tidak ada publisitas, jumlah penontonnya menyedihkan. Hanya beberapa penonton yang datang untuk menonton di minggu pertama. Tapi sebulan kemudian, reputasi film ini tiba-tiba membludak. Plot dan aktingnya memang sampah, tapi spesial efeknya terlihat luar biasa. Ulasan film ini beredar di mana-mana, dan orang-orang pergi ke bioskop untuk menonton film ini. Film ini pun menjadi trending topik di internet. Para aktor film ini adalah manusia, tapi tidak ada yang tahu identitas mereka. Lau Chai tidak menduga. Para penonton merespon dengan sangat kuat. Karena dia adalah produser film ini, orang-orang mulai bertanya, siapa sutradara Sukiwe itu? Agar tidak ditikung, Lau Chai tidak mengungkapkan identitas dari Sukiwe. Berpindah lagi ke dunia Sukiwe. Sukiwe kini berada di Gunung 5 Elemen, dan dia menerima kejutan yang besar. Notifikasi terus bermunculan, force point terus didapatkan. Hah? Apa yang terjadi? Aku gak melakukan apa-apa. Kenapa aku mendapatkan hadiah? Tunggu. Aku harus menyalakan rokok palsu ini agar mendapatkan bonus 2 kali lipat. Notifikasi terus bermunculan dan sistem memberitahukan berkat film Sukiwe di bumi, Sukiwe mendapatkan sejumlah besar poin. Dan di hari itu, total 200.000 poin didapatkan. Ditambah rokok palsu milik Sukiwe menjadikan hadiahnya 2 kali lipat. Sekarang poin yang dimiliki oleh Sukiwe adalah 600.000 force point. Apa? Apa sekarang aku menjadi orang terkenal? Kini tinggal 1,4 juta lagi agar Sukiwe mencapai 2 juta. Sehingga bisa meningkatkan sistem. Astaga, ternyata ini gara-gara filmku di bumi. Aku benar-benar jenius. Sayangnya penguat sinyal itu rusak. Jika enggak, aku pasti akan membuat film lagi dan mengirimnya ke Lau Chai. Udahlah, nggak usah berangan-angan. Penguat sinyalnya juga udah rusak. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Pertama-tama, mari kita pergi bertemu dengan Hongyan. Demi mencapai tujuannya, yaitu mengupgrade sistem, Sukiwe mengucapkan selamat tinggal kepada haramnya di negara api dan pergi ke negara air untuk menemui Hongyan. Sukiwe bermaksud kembali ke 4 benua untuk berkultivasi. Terlebih lagi, untuk mengumpulkan lebih banyak poin. Tiba di istana negara air. Apa? Hongyan pergi duluan? Bukankah sudah ku bilang, kita akan kembali ke 4 benua bersama-sama? Aku nggak tahu, setelah aku pergi, kakakku berlatih dengan penuh konsentrasi. Tapi kemarin, dia tiba-tiba terlihat berubah dan segera kembali ke 4 benua. Dia menyuruhku untuk memberitahumu bahwa jangan menunggunya lagi. Sukiwe, mungkinkah ada hal besar yang terjadi di 4 benua? Dalam hati Sukiwe, pasti ada sesuatu yang serius. Jika enggak, bagaimana mungkin dia bertindak terburu-buru dengan kepribadiannya yang tenang? Belenggu yang ada di 4 benua sudah diatasi. Jadi, kenapa dia pergi dengan terburu-buru? Sial, apa selain melewati belenggu, masih ada metode lain untuk menyerang? Hongyan pasti menyadari hal ini. Jadi dia pergi untuk melawannya sendiri. Sukiwe berkata, tadi kau bilang, Hongyan bilang agar aku berhenti menunggunya. Dari kata-kata itu, artinya dia nggak mungkin kembali. Bagaimana mungkin? Dengan kekuatan kakakku, siapa yang bisa menyakiti dia di 4 benua? Enggak. Hongyan pasti pergi ke sana, bukan ke 4 benua. Itu adalah benua Swanchan. Ergozi berkata, benua Swanchan? Bocah, setelah belenggunya diperkuat, nggak mungkin dia pergi ke sana. Enggak, Hongyan pasti ke sana. Dia punya cara lain. Hongyan pergi kemarin. Aku harus segera pergi. Aku mungkin bisa mengejarnya sebelum dia meninggalkan 4 benua. Ergozi, aku memberimu misi. Kau kembalilah ke negara api. Bawa Nyonya Ya dan yang lainnya ke alam rahasia Nanchao. Jika kemungkinan ada perang di masa depan, semuanya akan memiliki fondasi dan pastinya lebih aman. Sukiwe, berjanjilah kau harus melindungi kakakku dan bawa dia kembali dengan aman. Tenang aja. Aku pasti akan melakukannya. Sebulan kemudian, setelah perjalanan yang terburu-buru tanpa henti, Sukiwe akhirnya sampai ke benua daratan timur. Tapi masalahnya, bagaimana caranya dia menemukan Hongyan? Benua ini sangat luas. Kau di mana sih, Hongyan? Sepertinya aku hanya bisa menggunakan trik ini. Sukiwe melemparkan sepatunya lagi. Tampaknya Hongyan pergi ke lembah makam abadi, menuju peti perunggu itu. Hongyan mulai sehari lebih awal dariku. Aku akan pergi dengan sekuat tenaga agar bisa sampai sebelum dia. 3 hari kemudian, di lembah makam abadi, Hongyan terbang dekat peti mati perunggu itu. Sebelum dia masuk ke peti mati itu, terdengar suara memanggil dia. Hehehe, garis kecil. Kau sangat nakal ya, menyelinap saat aku sedang pergi. Untungnya aku cerdas dan tahu kalau kau akan datang ke sini. Pria kecil, kenapa kau ada di sini? Apa yang kau katakan, Hongyan? Pria kecil, tolong biarkan aku lewat. Oke, aku akan membiarkanmu lewat. Tapi sebelum itu,
Beritahu aku dulu, kenapa kau datang ke sini diam-diam? Peti mati perunggu adalah jalan satu arah menuju benua Swanchan. Apa? Kau ingin kembali ke benua Swanchan sendirian? Bukankah itu sama aja dengan mati? Hongyan berkata. Saat aku berlatih, aku terus mengembalikan ingatanku di masa lalu. Aku teringat suatu peristiwa di kehidupanku sebelumnya. Ayahku adalah raja benua Swanchan. Di kehidupanku sebelumnya, setelah mengambil sinar jiwaku, dia berlatih menggunakan pohon pencerahan. Sekarang, buah pohon pencerahan akan segera matang. Jika dia menelannya dan memurnikannya, dia pasti bisa menerobos dan mencapai keabadian. Pada saat itulah, semua keberuntungan dan kultivasiku akan digunakan olehnya. Dengan kekuatan semacam itu, dia pasti akan menghancurkan belenggu menuju 4 benua dengan mudah. Bahkan jika aku kalah, aku akan menghancurkan pohon pencerahannya. Pria kecil, aku harap kau bisa memahamiku. Oke, aku mengerti. Pergilah, aku tidak akan menghentikanmu. Lalu Hongyan melewati Sukyue sambil berkata, pria kecil, jika ada kesempatan, aku pasti akan kembali. Sukyue dengan santai menjawab, ya udah, jaga dirimu baik-baik. Dalam hati Sukyue, bercanda kali. Bagaimana mungkin aku membiarkan wanita yang kucintai mengambil resiko? Aku akan membuatnya pingsan, lalu aku yang akan pergi ke benua Swanchan. Saat Sukyue ingin memukulnya dengan tongkat hitam, Hongyan sudah sadar dan langsung menghindar. Pria kecil, aku masih ingat dengan trikmu ini. Sukyue hanya bisa tertawa. Hongyan berkata, pria kecil, aku mengerti apa yang kau pikirkan, tapi aku harus pergi. Dengan tenang Sukyue berkata, iya aku mengerti. Sepertinya seharusnya aku tidak datang kemari. Bisakah kau meninggalkan sebuah kenangan denganku? Oke, kau mau apa? Sukyue berkata, sebelum pergi, bisakah kau menciumku? Wajah Hongyan tiba-tiba memerah, dan Hongyan menyetujui permintaan dari Sukyue. Sukyue mau mencium Hongyan sambil berkata, Hongyan, berjanjilah padaku, kau harus kembali. Dalam hati Hongyan, setelah pergi ke Swanchan, tidak mungkin ada jalan kembali. Tapi aku tidak ingin membuat harapan yang tidak mungkin untuknya. Sebelum Sukyue berhasil menciumnya, Sukyue langsung memeluk Hongyan. Dengan wajah liciknya dia berkata, hahaha, sekarang kau gak bisa lari lagi Hongyan. Sambil memeluk Hongyan, Sukyue terbang mengarah ke peti perunggu. Mereka berdua masuk ke dalam peti perunggu itu. Dan Hongyan terlepas dari pelukan Sukyue. Daya tarik di sini terlalu besar. Aku gak bisa mengikutinya. Di depan adalah pintu keluarnya. Aku gak boleh kehilangan Hongyan. Setelah keluar dari portal itu, mereka berada di tengah peperangan antara Ras Tianzhao dengan manusia. Mereka berdua terjatuh dari langit. Sukyue jatuh ke daerah Ras Tianzhao. Seorang jenderal menemukan Sukyue. Seorang kultivator manusia. Ini menarik. Ikat mereka dan kurung mereka ke dalam sel. Berpindah ke camp militer dari Tianzhao. Tubuh dan tangan Sukyue diikat oleh rantai. Sukyue berkata, di mana ini? Hongyan dan aku dibawa oleh seseorang setelah kami melewati portal. Mungkinkah kami ditangkap oleh pasukan lokal? Sukyue berusaha untuk melepaskan rantai yang ada di tangannya, tapi kekuatannya sama sekali tidak sanggup untuk melepaskan rantai ini. Nggak mungkin. Aku nggak bisa menghancurkan ini, bahkan dengan Force Kingfish. Sistem, terbuat dari apa rantai besi ini? Sistem memberitahukan, ini terbuat dari besi Cenxian. Itu ditempa dari logam khusus yang dikombinasikan dengan Tao. Kecuali tubuh Sukyue berada di tingkat immortal, sulit untuk menghancurkan dengan kekuatan kasar. Tapi itu bisa dihancurkan dengan mengkonsumsi 5.000 force point. Diperkirakan waktu untuk penghancurannya sekitar 1 jam. Apa? Rantai besi yang mengikatku terbuat dari Tao. Sungguh licik sekali. Sistem, segera hancurkan ini. Sukyue menggunakan 5.000 force point-nya untuk menghancurkan rantai itu. Seorang jenderal dari Tianzhao datang ke tempat Sukyue. Ras manusia benar-benar lemah. Dia baru bisa sadar sekarang. Di hati Sukyue, apakah dia orc? Mungkinkah mereka ini adalah ras dari benua Swanchan? Dari kata-katanya, sepertinya mereka bermusuhan dengan manusia. Tunggu. Apakah Hongyan juga ditangkap? Sukyue berkata, aku nggak punya masalah denganmu. Kenapa kau mengikatku? Nggak punya masalah. Apa kau pikir aku bodoh? Bocah, kau adalah ras manusia dan aku adalah ras Tianzhao. Hari ini adalah hari keberuntunganmu karena jatuh di tangan jenderal ini. Jika jenderal lain yang menangkapmu hidup-hidup, aku takut mereka semua sudah memakanmu dan hanya menyisakan tulang saja. Tapi jenderal ini berbeda. Aku akan bermain sebanyak yang kau inginkan, sampai aku memerasmu hingga tetesan terakhir esensimu, kemudian menghisap darahmu dan membuatmu mati dalam kebahagiaan. You know lah ya maksudnya esensi. Dalam hati Sukyue, sialan, aku udah bertahun-tahun menjadi Force King dan aku gak menduga bahwa aku akan diperkosa oleh seorang wanita suatu hari. Tiba-tiba ada aura yang kuat terpancar dari luar. Suku Tianzhao menjadi panik. Ternyata itu adalah Hongyan. Jenderal itu berkata, berani-beraninya seseorang menerobos ke camp jenderal ini. Udah bosan hidup ya? Hongyan dengan cepat menggunakan skillnya dan membunuh beberapa orang dari ras Tianzhao. Dalam hati Sukyue, itu Hongyan. Dia bisa menyebabkan malapetaka hanya dengan gerakan sedikit aja. Gak heran, dia berani datang ke benua Swanchan sendirian. Ternyata karena kekuatannya lebih tinggi dariku.
Hongyan terus bergerak dan membunuh satu persatu ras Tianzhao. Para prajurit Tianzhao ini berada di puncak tahap Void Ravening. Aku sendiri gak berani menghadapi musuh sebanyak itu. Seharusnya Hongyan sekarang berada di lapisan kelima Crossing Calamity. Jenderal ini yang melihat para pasukannya dibunuh oleh Hongyan menjadi marah besar. Berani-beraninya manusia kecil ini datang dan bertindak liar di camp jenderal ini. Kau harus membayar dengan nyawamu. Jenderal ini berada di puncak Crossing Calamity. Jenderal itu berkata lagi, "Hahaha, apa kau takut sekarang? Sudah terlambat kau untuk menyesalinya." Hongyan berpikir, meskipun 4 benua bergabung, itu hanyalah omong kosong jika benua Swanchan datang. Ada banyak orang kuat di sini. Dan bahkan jenderal di camp Orc Tianzhao aja berada di puncak tahap Crossing Calamity. Tapi musuhku adalah Raja Swanchan. Jadi, jenderal ini bukanlah apa-apa. Pertarungan ini akhirnya dimenangkan oleh Hongyan. Setelah memenangkan pertarungan, Hongyan langsung membebaskan Sukyue. Rantai yang menjerat Sukyue dengan mudahnya dihancurkan oleh Hongyan. Sukyue tampak kaget. Astaga, aku baru aja menggunakan 5.000 force point untuk melepaskan ini. Tapi Hongyan bisa melepaskannya hanya dengan mengangkat tangannya. Sistem, kau harus memberiku refund. Sistem menjawab, besi Censian ini udah rusak 60%. Jadi aku hanya bisa mengembalikan 2.000 poin. Dasar sistem sialan. Hongyan berkata, pria kecil, apa kau baik-baik aja? Iya, aku baik-baik aja kok. Sistem, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Awas aja kau. Hongyan melanjutkan, pria kecil, kenapa kau mengikutiku? Hehehe, bagaimanapun kita udah sampai. Karena kau ingin pergi, maka aku juga pergi. Aku nggak terbiasa dengan benua Swanchan ini. Jadi mohon bantuannya ya. Dalam hati Hongyan, haruskah aku menyalakannya? Meskipun perjalanan ini berbahaya, tapi di lubuk hatiku, aku senang bisa pergi bersamanya. Sukyue melanjutkan, benua Swanchan ini benar-benar berbeda dari 4 benua kita ya. Bahkan orang biasa pun terlihat aneh. Hongyan berkata, mereka bukan manusia. Ini adalah klan Tianzhao. Mereka tidak akan pernah menyerap energi langit dan bumi. Mereka memakan darah manusia dan darah monster sejak kecil. Mereka berkultivasi dengan merebut energi sejati dari orang lain. Hah? Apakah ada metode latihan semacam itu di dunia ini? Hongyan menjelaskan, benua Swanchan sangat luas. Ada banyak hal yang tidak pernah kau bayangkan ada di sini. Aku baru saja mengamati dari langit. Sepertinya kita berada di camp tentara Tianzhao. Suara pertempuran tadi cukup keras. Sepertinya pasukan musuh akan segera datang. Kalau begitu, kita harus pergi dari sini. Ratusan camp Tianzhao ditempatkan di pegunungan ini. Jika kita ingin kembali ke wilayah ras manusia, kita harus melewatinya. Meskipun aku sudah mengembalikan banyak kemampuan dari kehidupanku sebelumnya, tapi jika para tentara menyadarinya, kita harus berhadapan dengan banyak orang kuat di tahap Crossing Calamity. Aku nggak mungkin bisa mengatasinya. Sukyue berkata, selama para tentara itu tidak menyadari kita akan baik-baik aja. Hongyan membalas, nggak mungkin. Untuk melewatinya dengan cepat, kau harus menggunakan sihir. Menggunakan teknik manusia di wilayah ras Tianzhao akan membuat kita ditemukan secara instan. Haha, kalau begitu, tinggal kita gunakan aja ini. Sukyue menggunakan 1000 force point untuk membeli pesawat dari sistem. Sukyue, artefak macam apa ini? Hongyan, pada tahun kau tertidur di peti mati perunggu, aku mempelajari banyak hal. Dan ini adalah salah satunya. Pesawat ini bisa terbang dengan cepat tanpa menggunakan energi sejati. Dengan begitu, ras Tianzhao tidak akan menemukan kita. Mereka pun pergi menggunakan pesawat. Dalam 2 hari berikutnya, Sukyue dan Hongyan melewati medan perang di atas awan. Medan perang antara ras manusia dan ras Tianzhao sangat luas. Jika kau menggunakan teknik sihir untuk melarikan diri, dalam sekejap kau pasti akan terkejar. 2 hari berikutnya, mereka telah tiba di kota manusia. Tempat ini dekat dengan medan perang dan digunakan sebagai pos terdepan ras manusia. Mereka berdua memutuskan untuk istirahat di sini dan membuat rencana ke depannya. Malam hari di dalam penginapan, Sukyue berkata, gadis kecil, bukankah kita sudah berjalan seharian? Apa kau tidak ingin istirahat? Hongyan menjawab, nggak perlu. Aku bisa mengembalikan energiku setelah sedikit meditasi. Benarkah? Kasur ini sangat lembut loh. Kau nggak mau mencobanya? Ayolah, gadis kecil. Punggungku sedikit sakit ini. Gimana kalau kau memijitnya? Hongyan membalas. Pria kecil, dengan tubuhmu, jangankan 2 hari. Bahkan jika kau menaiki pesawat selama sebulan pun, punggungmu nggak mungkin sakit. Saat mereka bercanda berdua, tiba-tiba ada 2 orang yang menyelinap. Hongyan dengan cepat menyerang 2 orang itu. Siapa itu? Berani-beraninya masuk dalam kamar kami. Maafkan kami yang mulia. Bawaan ini tidak bermaksud untuk menyinggung Anda. Sukyue berkata, siapa mereka? Aku nggak menyadarinya kalau ada orang yang menyelinap masuk. Hongyan menjelaskan, ini adalah orang-orang dari keluarga kerajaan Swanchan. Aku takut ayahkulah yang mengirim mereka. Penyelinap ini berkata, yang mulia, Tuan menyuruh kami untuk menyambut Anda. Beliau sudah tahu kalau Anda sudah kembali ke Swanchan. Jadi, Sukyue tampak kaget. Apa? Hongyan menambahkan, keberadaan kita sudah diketahui. Mungkin saat aku melangkah ke Swanchan, dia tahu di mana keberadaanku. Pria kecil, kau harus cepat meninggalkanku. Ini terlalu berbahaya.
Sukue menolak itu dan membunuh satu orang yang menyelinap itu. Hongyan tampak khawatir. Pria kecil, apa yang kau lakukan? Bagaimana jika ayahku marah? Sukue menjawab, aku akan melepaskan sisanya. Biarkan dia kembali untuk melaporkannya. Tujuanku adalah membuat ayahmu marah. Sukue berkata kepada penyelinap itu, beritahu dia, jika dia menginginkan seseorang, suruh dia berguling sendiri ke sini. Penyelinap itu langsung bergegas kabur dari mereka. Hongyan berkata, pria kecil, kau akan membuat kesal Sen jika seperti ini. Sen di sini maksudnya adalah ayah dari Hongyan. Hongyan, kau bilang sebelumnya ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah Saints. Tapi hari ini hanya ada 2 kultivator Tavoid Ravening yang dikirim ke sini. Itu menjelaskan bahwa mereka memang sudah menemukan kita di sini. Gadis kecil, hadapi aja ketakutanmu itu. Dia tahu kalau kau takut, jadi dia ingin menekanmu. Tenang aja, jika dia mengirim orang lagi, kita akan membunuhnya biar dia rasakan keyakinanmu. Dan jangan biarkan dia memanfaatkanmu. Hongyan tersipu malu karena perkataan Sukue. Dan juga gadis kecil, kau harus berjanji padaku. Jangan katakan apapun seperti pergi sendiri. Aku sudah datang ke Swanchan, jadi kita harus tetap bersama. Hongyan bertanya, terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Sense pasti melacak posisi kita dengan menggunakan jiwaku yang berada di dalam pohon pencerahan. Kita nggak bisa bersembunyi tanpa menghancurkan pohon pencerahan. Sukue menjelaskan, di sini ada medan perang antara ras manusia dan ras Tianshao. Jadi, kita akan memanfaatkan perang ini. Hongyan agak bingung. Maksudmu apa? Maksudku, ayo kita bunuh musuh-musuh itu. Dalam pertempuran, aku bisa meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Saat aku mencapai tahap form sintesis, aku pasti bisa menghadapinya. Dan kita nggak perlu bersembunyi lagi. Dalam hati Sukue, setelah aku mendapatkan SP dari membunuh dan mencapai tahap infant transformasi, aku nggak bisa melanjutkannya karena aku nggak memiliki Tao. Sekarang aku sudah menghancurkan kultivasiku sendiri, bangkit dari bawah, membawa Tao dan mencapai tahap Void Ravening. Sekarang aku bisa mendapatkan SP dari pembunuhan, dan aku nggak perlu takut lagi dengan efek sampingnya. Di medan perang itu, Sukue membantai satu persatu ras Tianshao. Aku punya hukum tingkat bulan. Ditambah dengan bantuan sistem, saat aku mencapai tahap form sintesis, mengajar tahap Mahayana pasti akan sangat mudah. Dengan membunuh tahap Void Ravening dari ras Tianshao, Sukue mendapatkan 1 juta poin XP. XP dari Sukue terus bertambah. Hongyan juga nggak tinggal diam. Dia juga membunuh beberapa orang dari ras Tianshao. Sehingga Sukue menjadi agak kesal. Hongyan, kan sudah kubilang, kecuali darurat, aku tidak mengizinkanmu untuk menyerang. Ras Tianshao paling lemah adalah tahap Void Ravening. Itu adalah poin XP yang berharga. Kau seharusnya membiarkan aku untuk membunuhnya, agar aku bisa membuat kemajuan. Para tentara dari ras manusia melihat pertarungan dari Sukue. Siapa orang itu? Dia sangat kuat sekali. Setelah mengomentari Hongyan, Sukue melanjutkan pertarungannya. Poin XP pun mengalir deras. Karena pembantaian yang dilakukan oleh Sukue, ras Tianshao menjadi takut. Orang ini sangat kuat sekali. Kita sama sekali nggak bisa melukainya. Pakaiannya hanyalah seorang prajurit biasa, tapi kekuatannya sebanding dengan seorang jenderal. Sambil memegang pedangnya, Sukue berpikir, roh pedang yang ada di dalam sini masih tertidur. Aku harap dia akan terbangun saat aku melawan raja, dan dia bisa memberikanku bantuan. Ras Tianshao tahu bahwa mereka nggak bisa melawan Sukue. Jadi, mereka memilih untuk mengabaikan Sukue. Sukue jadi kesal. Hei, apa-apaan kalian? Jangan lari, kemarilah, hadapi aku. Ini sangat memalukan. Mereka mengabaikanku. Ini jadi nggak efisien jika aku harus mengejar mereka satu persatu. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan uang. Sukue mengambil batu spiritual dari penyimpanan dan dibuang di sekitar Sukue. Sukue mulai berakting. Sial, kenapa batu spiritualku jatuh? Hei kalian semua, pergi. Jangan coba-coba untuk mengambilnya. Ras Tianshao yang melihat batu spiritual tingkat atas bertaburan, mereka mulai heboh. Jika aku bisa mendapatkan 1 atau 2 batu spiritual itu, aku bisa kembali ke kampung halamanku dan menikah. Sukue berkata, hei kalian semua, cepat kembali, sana, jangan ambil batu spiritualku. Hei bocah, siapa yang peduli padamu? Kami ingin batu spiritual itu. Itu adalah batu spiritual tingkat terbaik. Kalau kami mendapatkannya, kami gak usah khawatir lagi tentang makanan dan pakaian. Dengan nada meremehkan, Sukue berkata, kalau kalian melakukannya, aku akan membunuh kalian semua. Segera Sukue menggunakan Force Kingfish-nya. Dengan begini, poin XP Sukue bertambah dengan deras. Dan gak perlu lagi susah-susah untuk mengejar mereka. Berpindah ke dalam barak ras manusia. Seorang jenderal bernama Kinwei yang berada di puncak Mahayana sedang memperhatikan pertarungan yang dilakukan oleh Sukue. Wow, apa kau sudah melihatnya? Orang ini sangat berbakat. Coba kau periksa identitasnya. Komandan ini ingin membawanya ke batalion keturunan dewa. Huo menjawab, Jenderal, pria ini mengenakan armor tentara di medan perang. Itu pasti pasukan reguler dari Saints.
Jika kita melakukan sesuatu terhadapnya, aku khawatir itu tidak akan menjadi hal yang baik. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah kaisar dari seluruh umat manusia? Sekarang, komandan ini hanya menginginkan seorang prajurit. Mana mungkin dia tidak akan memberikan wajah kepadaku. Baiklah jenderal, bawahan ini akan segera memeriksa identitas pria itu. Pemuda ini sangat berbakat. Itu benar-benar berkah yang besar untuk ras manusia kami. Jika dia bergabung dengan batalion keturunan dewa, aku pastikan dia bisa berkultivasi dengan baik. Di malam harinya, di barak ras manusia, Sukue dan Hongyan berada di tenda yang sama. Sukue berkata, setelah hari yang sibuk, aku benar-benar lelah. Pria kecil, kau meningkat 2 lapisan dalam sehari. Dan sekarang sudah mencapai lapisan kelima dari Void Ravening. Itu udah luar biasa. Inilah yang disebut berkah spesial dari surga. Aku bisa meninjau masa lalu dan mempelajari hal baru dalam pertempuran. Oleh karena itu, aku bisa meningkatkan kultivasiku lebih cepat daripada latihan. Hongyan agak bingung. Peningkatan semacam ini benar-benar aneh. Dalam hatinya, dari auranya, dia tidak jauh dari lapisan ke-6 Void Ravening. Bakat pria kecil ini memang sangat luar biasa. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam tendanya. Hei, apa kau Libai dari fraksi ledakan surgawi? Cepatlah bangun, aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Prajurit itu tampak kesal dan mau menendang Sukue. Bocah sialan, kau nggak bangun setelah mendengar kami? Sebelum prajurit itu berhasil menendang Sukue, Sukue langsung berpindah tempat dan menyerang prajurit ini. Orang ini sangat cepat sekali. Di saat Sukue mau menyerang orang itu, teman dari prajurit ini menahan serangan dari Sukue. Tapi Sukue tidak berhenti sampai di situ aja. Dia langsung menyerang lagi prajurit itu. Tapi saat Sukue ingin mengeluarkan Force Kingfish, sistem memberitahukan bahwa Sukue terlalu banyak menggunakan Force Kingfish hari ini. Untuk sementara, itu tidak bisa digunakan terlebih dahulu, dan sistem menyarankan untuk cepat melakukan istirahat. Prajurit yang lain mencoba menghentikan pertarungan mereka. Hei kalian berdua, mundurlah! Libai dari fraksi ledakan surgawi. Kami di sini bukan untuk mengambil nyawamu. Meskipun kami bisa melakukan itu kapanpun kami mau. Ini adalah token batalion keturunan dewa. Ambil ini, dan kau akan menjadi salah satu dari batalion keturunan dewa. Kau akan menjadi peringkat ke-31 di masa depan. Saat token itu dilemparkan ke Sukue, Sukue mengempaskan token itu sampai pecah. Batalion keturunan dewa apaan? Kalian menerobos ke tendaku dan berteriak-teriak. Ini membuatku sangat kesal. Kurang ajar, berani-beraninya kau menghancurkan token batalion keturunan dewa. Apa kau tahu siapa yang bisa bergabung dengan batalion keturunan dewa kami? Kami semua adalah jenius dari dunia ini. Setiap orang lebih baik darimu. Sukue menjawab, omong kosong. Kalian semua menerobos ke tendaku tanpa izin. Jika kau segera keluar, aku tidak akan menghancurkan kelompokmu. Orang ini makin tampak kesal. Jika bukan karena jenderal, aku sudah membunuhmu hari ini. Kau bahkan tidak akan selamat meski dengan bantuan kultivator tahap crossing calamity yang ada di belakangmu itu. Ayo semuanya, kita pergi. Hongyan bertanya, pria kecil, kenapa kau diam aja? Berdasarkan karaktermu, aku pikir kau akan membunuh mereka. Kau seharusnya bisa melakukannya kan? Kamu nanya, kenapa aku gak membunuhnya? Udahlah, lupakan aja. Kita masih harus melanjutkan jadi tentara. Gak baik membuat masalah di sini. Jadi aku melepaskan mereka. Dalam hati Sukue, sebenarnya itu karena aku gak bisa menggunakan Force Kingfish. Aku masih belum mahir dalam hukum tingkat bulan putih. Jadi lebih baik aku gak membuat masalah. Hongyan berkata, pria kecil, sebenarnya kau bisa aja berjanji untuk bergabung dengan mereka. Memangnya apakah ada yang luar biasa dari batalion keturunan dewa itu? Aku saja bisa menendang mereka. Hongyan menjelaskan, sebenarnya tidak ada apa-apa di batalion keturunan dewa. Hanya saja, jenderal mereka adalah Kinwei. Dia adalah kekuatan lain di tahap puncak Mahayana di Swanchan. Bahkan Sen saja menghargainya. Jika kau bergabung dengan batalion keturunan dewa, Sen tidak akan mudah melakukan sesuatu padamu. Sukue bertanya lagi, apakah jenderal ini lebih kuat daripada Sen? Tentu aja enggak. Kinwei tidak bisa dibandingkan dengan Sen dalam hal kekuatan. Tapi pada tingkat mereka tidak akan mudah bertarung satu sama lain. Meskipun ada perbedaan dalam hal kekuatan, tidak akan mudah untuk membunuh pihak lawan. Di posisi tinggi seperti itu, pasti sangat dingin. Saat kau mencapai kondisi itu, kau akan membuat banyak musuh. Sekali pertarungan besar terjadi, meskipun kau bisa membunuh lawanmu, kau pasti akan terluka parah. Pada saat itu, musuh lain pasti akan mengambil keuntungan dari keadaanmu itu. Jadi, Sen tidak akan bertarung dengan jenderal. Sukue berkata, jadi begitu. Tapi, aku juga malas bergabung dengan mereka. Mereka sepertinya bukan orang baik. Aku barusan melihat kesombongan dari mereka. Ini membuatku sangat kesal pada mereka. Hongyan berkata, ya ada bagusnya juga kau tidak bergabung dengan batalion keturunan dewa. Meskipun di luarnya glamor, tapi kau hanyalah boneka dari orang lain. Kenapa kau bilang gitu gadis kecil? Hongyan menjelaskan, rencana jenderal melatih batalion keturunan dewa sebenarnya agar mereka membantunya mencari tulang dewa. Berdasarkan catatan kuno,
Dahulu kala seorang memetik buah dari peninggalan immortal. Setelah melahap dan memurnikannya, dia benar-benar melompat ke negeri dewa. Tapi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang pernah melihat peninggalan dewa itu. Oleh karena itu, Sen mengekstrak jiwaku dan berusaha menjadikannya buah untuk berlatih. Sukue berpikir, negeri para dewa. Aku nggak peduli 4 benua atau benua Swanchan. Tujuan akhir para kultivator pasti menjadi dewa. Tapi apakah aku akan mencapai tingkat itu suatu hari nanti? Hongyan menambahkan, ini sudah larut malam. Cepatlah istirahat. Besok kan kau akan melanjutkan latihanmu. Oh iya, bener juga. Ayo kita istirahat bersama, Hongyan. Enggak, aku nggak perlu. Ayolah gadis kecil. Meskipun tempat tidurnya kecil, kita bisa berbagi kok. Enggak pria kecil, aku benar-benar nggak perlu istirahat kok. Dengan ini, video part ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Kalau kalian penasaran, makanya langsung aja subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan notification-nya, agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian, agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara!